Waduh. Cek, haha. Wah, Bang. Kenapa Bang? Bentar ya. Nah. Waduh. Agak enakan nih. Nah. Ini kuping gua gatel dari pagi. Lah, kok bisa? Kenapa sih Bang? Tahu nih kayak kemasukan apa gitu, roh jahat kali ya. Tuh, Keluarlah gatel roh banget. jahat. Lah, terus kenapa? Jangan dicolok-colok. Kenapa sih Bang? Kenapa ya kalau Gara-gara colok? Ya dicolok lah, mau pakai apa lagi? Ada yang ngomongin Abang kali. Iya kali ya, mantan-mantan gua kan suka nggak terima ya. Kayak pengen balikan lagi sama Abang. Tapi Bang, jangan Bang, ntar kalau misalnya dicolok terlalu dalam bahaya nanti. Iya, bisa nembus ya. Iya. Ke Jagorawi. Ntar malah nggak bisa denger nanti. Aduh, si Tapi Abang. tenang aja El, karena Waduh, tadi apa pagi nih? itu gue udah ngerasa gatel, gue langsung nelpon temen gue. Waduh, cakep Ada seorang banget. dokter. Wah, Udah cantik dokter lagi. Dia ini Waduh, namanya pas dokter Debbie Septiana. Jadi itu dia spesialis telinga, hidung, tenggorok, dan bedah kepala leher. waduh, ini Nanti dia lagi di jalan, lagi pemirsa OTW dia. nih, Bang Ate ini semenjak di Ayo Sehat emang narasumbernya udah banyak. dia. Kontak gue dokter semua. Temennya udah tambah banyak. Nah, selain Bang Ate mengundang narasumber nih, pemirsa juga bisa langsung bertanya nih ke dokter yang hari ini hadir, dan nanti kita juga akan membacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Nah, bagi kalian yang ingin bertanya nih bisa langsung menghubungi di nomor telepon 021 5326 219. Saya ulangi, 021 5326 219. Nah, mana nih dokternya nih? Nah, Wah, ini dia. ini. Pagi dokter. Dokter selamat Apa pagi. kabar? Dokter selamat pagi. Halo, Monggo, pagi. Silakan duduk, Silakan, Dok. silakan duduk dok. Ini nih panik nih dok. Kenapa, Kuping. kenapa? Kemasukan gitu dok. Aduh, Kenapa sih dari pagi kalau mau nanya dokter boleh loh. Oh, pasti dong, masa udah sampai sini nggak ditanya. Nah, Ada yang ngomongin ya? Dia nah ngomongin itu. nih dok. Tadi katanya sih mantannya dok yang ngomongin. Saking banyaknya. Tapi dok, Gimana? sebenarnya kalau telinga sehat itu yang kayak gimana sih dok? Ini kan Mas Ate kan mungkin kemarin normal nih telinganya, terus mungkin tadi pas bangun langsung gatel ya Bang? Benar, langsung gatel. Kayak gimana sih dok? Oke, jadi dari segi THT, telinga sehat itu adalah telinga yang bisa mendengar dengan baik. Terutama di tempat yang ramai atau tempat yang bising. Biasanya kebanyakan kita bisa dengar orang ngomong di tempat yang ramai, tapi kita nggak bisa nangkep orang itu ngomong apa. Sama kita nggak ada keluhan, telinga gatel, telinga terasa tertutup, penurunan pendengaran, atau keluar cairan, atau malah telinganya berdenging. Ya. Nah itu dianggap telinganya tidak sehat kalau ada keluhan-keluhan itu. Gitu. Tapi itu penyebab telinga gatel itu gimana sih dok penyebabnya? Nah, jadi telinga gatal itu sebenarnya ada dua macam. Ada yang fisiologis, ada yang patologis. Kalau yang fisiologis itu sebenarnya alami, jadi dia hilang timbul. Paling hanya sesekali. Nah, itu biasanya kalau kita habis mandi kayak kemasukan air gitu. Tapi nanti udah berapa lama nanti hilang lagi. Nah, kalau yang patologis atau artinya yang mengganggu, itu biasanya kalau kita ngorek-ngorek tambah lama tambah berat gitu. Dari nggak terlalu gatal jadi gatal banget sampai rasanya tuh pengen cepet-cepet gitu. Iya. Nah itu berarti yang udah patologis gitu. Tapi kalau misalnya itu kan mungkin gatal banget ya dok. Kalau misalnya reaksi alami manusia kan kalau gatal digaruk. Mungkin kalau misalnya telinga itu kan pakai cotton bud kali ya. Cotton bud. Itu boleh nggak sih dok? Ini yang harus diluruskan. Wah itu harus. Jadi sebenarnya telinga itu nggak perlu dikorek-korek. Mau pakai cotton bud, pakai pengait besi, mau pakai jari gitu, itu nggak perlu. Jadi secara alami telinga kita tuh bisa mengeluarkan kotorannya sendiri lewat kita berbicara, mengunyah, nguap gitu. Itu sebenarnya akan keluar. Nah kalau kita bersihkan dengan cotton bud, makin lama tuh makin mendorong ke belakang. Yang mana gendang telinga kita tuh kan bentuknya ke belakang tuh makin menyempit. Jadi makin terdorong, makin ke belakang, makin tambah budek jadinya gitu. Nah kalau misalnya tadi dokter bilang kotoran dari telinga itu bisa keluar sendiri secara mungkin secara tidak sadar ya, karena saat kita berbicara. Itu apakah terjadi setiap hari atau mungkin ada rentan waktu tertentu? Sebenarnya mekanisme alaminya itu nggak ada patokan waktunya. Tapi sebenarnya lewat kita keramas, mandi, atau kita berenang, terus kita ngunyah, ngomong tuh dia ada mekanisme sendiri. Karena rahang kita kan bergerak, jadi dia perlahan-lahan. Tapi kalau berapa lama durasinya gitu-gitu nggak ada waktu pastinya. Cuman biasanya dokter-dokter tuh suka menyarankan 6 bulan sekali atau paling nggak 1 tahun sekali cek berkala. Kayak gitu. Berarti kalau misalkan telinga sakit gitu itu ciri-ciri terinfeksi bukan dok? Salah satunya, tapi tidak mesti itu pasti infeksi. Gitu. Jadi apa tuh dok ciri-ciri kalau telinga Kalau terinfeksi? telinga kita terinfeksi, misalnya satu ada keluhan tidak nyaman.
dari telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Dari telinga luar kalau infeksi itu bisa ada keluar cairan, bisa juga nggak keluar cairan, atau terasa bengkak, terasa panas, misalnya kayak nyut-nyutan, atau ada demam malah kadang gitu, atau malah langsung disertai kepala vertigo. Oh, Pusing berputar, gangguan keseimbangan. Nah itu juga tanda-tanda ciri-ciri infeksi. ciri-ciri. Gitu. Berarti kalau misalnya untuk komplikasinya sendiri gimana dok? Nah. Mungkin kan kalau misalnya sakit gigi nih, Ya. bisa sampai panas dingin. Ya betul. Terus kalau telinga ada nggak? Nah Dok? kalau telinga kita harus tahu dulu nih ciri-cirinya. Ada nggak yang tadi udah disebutin? Nah kita harus pastiin. Kayaknya ada sesuatu nih. Kita pastikan dulu ke dokter THT terdekat. Nanti dicek telinganya. Terus dilihat gendang telinganya intak apa enggak. Intak tuh artinya mulus gitu. Nanti kita lihat. Terus ada bolong apa perforasi apa enggak. Ada peradangan apa enggak. Nah kalau misalnya ada gambaran yang bolong atau perforasi, itu kemungkinan bisa terjadi komplikasi. Komplikasinya itu bisa intrakranial, bisa ekstrakranial. Kalau paling sering tuh nyeri kepala, tiba-tiba atau tambah lama tambah berat. Kadang disertai mual, muntah sampai sebegitu beratnya gitu. Tapi kalau untuk fase-fase awal biasanya hilang timbul aja. Gitu. Hilang timbul. Ada Tapi terus dok ada kalau pertolongan pertamanya, misalkan kan ate malam tengah malam nggak bisa ke dokter dulu, dokternya kan besok pagi gitu. Penanganan pertamanya apa tuh dok kalau tiba-tiba sakit? Kan kayak tadi Mas Ate ngeluh telinganya gatel. Satu, nggak boleh dikorek-korek. Dua, nggak boleh kemasukan air. Jadi otomatis tuh biasanya suka refleks, oh ini ada obat tetes ini, Ya. pakai aja dulu. ya. Oh Gitu. iya ada tuh. Padahal kita nggak tahu tuh fungsinya ini obat tetes untuk apa, antibiotika, apa untuk pelumbut kotoran kah, atau apa gitu. Jadi yang pasti satu jangan dikorek-korek, jangan kemasukan air. Terus boleh kalau emang gatel banget di sininya nih, di samping depan telinga, dipijit-pijit. Dipijit-pijit. kayak gini. Oh gitu. Oh. Atau kalau perlu emang ngerasa kayak agak basah, pakai tisu. Tisu yang dipelintir-pelintir, karena kan itu nggak keras, masukin terus nanti ditarik gitu. Oh, dulu sering kayak gitu dok. Tapi bukan cotton bud. Bukan cotton bud berarti ya. Oke. Nah pemirsa, ini kan pembicaraan kita soal kesehatan telinga ini masih seru banget dan nanti di segmen berikutnya dokter akan menunjukkan cara memeriksa telinga yang sehat ya dok ya. Ya. Nah, Kita jangan sama-sama beranjak ya. dulu, tetap di Ayo Sehat.